Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah dan sambil menunggu masuknya waktu salat Isya. Malam hari ini kita akan sampaikan lanjutan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan tentang perang Ahzab atau disebut juga dengan perang Khandaq. Seharusnya malam hari ini adalah jadwal Al-Ustadz Abdullah Abu Fakih hafizahullah ta'ala. Tapi karena beliau berhalangan, kekosongan ini kita ganti dengan pembahasan ini. Dan mudah-mudahan pada pekan depan, pada hari Senin pekan depan, beliau bisa melanjutkan kembali kajian rutin di masjid ini seperti biasa. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan cerita bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat sedang sibuk menghadapi musuh yang ada di seberang parit, sedang sibuk mengawasi musuh yang jumlahnya 10.000 orang, sedang sibuk memantau pergerakan musuh yang ada di seberang parit sambil bersiaga penuh. Tiba-tiba sampai kabar kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang ada di dalam kota Madinah mengumumkan perang terhadap Rasulullah dan para sahabat beliau. Orang-orang Yahudi yang terikat perjanjian damai dengan Rasulullah ternyata membatalkan perjanjian tersebut. Mereka mengumumkan perang, mereka menjelek-jelekan Rasulullah, mereka menjatuhkan kaum muslimin. Mereka menantang dan tidak memandang sama sekali apa yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah. Tentu saja yang seperti ini di tengah-tengah bangsa Arab dan mungkin di tengah-tengah manusia pada umumnya, yang seperti ini adalah satu tindakan pengkhianatan. Ini adalah tindak pengkhianatan yang tidak main-main rasanya, yang tidak main-main kesannya. Jadi ini yang terjadi di dalam kota Madinah. Rasulullah para sahabat sedang berjaga-jaga di tepi parit yang ada di perbatasan kota Madinah, di sebelah utara kota Madinah. Dapat laporan seperti itu, maka pada waktu itu gelombang ketakutan datang menyerbu mereka, menyerbu kaum muslimin. Kaum muslimin, para sahabat Rasulullah, mereka tidak menyangka dengan kabar tersebut. Mereka mulai diserang oleh ketakutan yang luar biasa di dalam hati-hati mereka. Kenapa?
Karena mereka sedang sibuk menghadapi musuh yang belum selesai mereka hadapi di depan mereka, di seberang parit, muncul musuh baru di belakang mereka. Bahkan musuh yang dimaksud orang-orang Yahudi ini posisinya di dalam kota Madinah. Lalu mereka orang-orang Yahudi, posisi mereka itu lebih dekat dengan istri-istri dan anak-anak para sahabat. Jadi bayangkan kota Madinah yang kosong, yang isinya hanya kaum wanita dan anak-anak, tiba-tiba pada waktu itu menjadi mencekam. Karena orang-orang Yahudi tiba-tiba mereka ikut bikin front baru dalam perang tersebut. Sehingga sekarang musuh yang dihadapi oleh Rasulullah bukan hanya di depan tetapi juga di belakang. Yang di belakang posisinya lebih dekat dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada waktu kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala melukiskan kejadian ini dalam surah Al-Ahzab ayat ke-10 dan ke-11. Allah gambarkan suasana hati kaum muslimin waktu itu. Allah lukiskan bagaimana keadaan hati orang-orang beriman pada waktu itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-10, ingatlah ketika mereka musuh-musuh kalian itu datang kepada kalian dari atas kalian, maksudnya dari arah utara, dari depan kalian, dan juga dari bawah kalian, maksudnya dari arah selatan, dari arah belakang kalian. Dan ingatlah juga ketika itu tidak tetap lagi penglihatan kalian. Maksudnya apa? Mata-mata kalian, penglihatan-penglihatan kalian sudah tidak fokus lagi. Karena hati sudah dihinggapi ketakutan, kegelisahan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Bagaimana nanti kalau anak saya begini, istri saya begini, bagaimana kalau begini begitu. Mulai muncul kekhawatiran, dan itu membuat mata-mata mereka tidak tetap lagi. Membuat mata-mata mereka tidak fokus lagi sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan waktu itu ingatlah juga ketika hati-hati kalian itu terasa sempit, sesak, dan seolah-olah seperti naik ke arah tenggorokan kalian. Ini adalah gambaran dari Allah tentang hati-hati orang beriman waktu itu. Ketika mereka dihantui kegelisahan, kekhawatiran, itu dada mereka sesak, dihinggapi ketakutan yang sangat. Itu seperti menyeruak, hendak keluar dari tenggorokan mereka, dari mulut mereka, saking besarnya ketakutan yang mulai menghinggapi mereka waktu itu. Sesak sampai ke tenggorokan. Dan kalian waktu itu ada yang menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang macam-macam. Ini yang dibicarakan siapa? Orang-orang beriman, para sahabat, generasi terbaik di umat ini. Jadi cobaan yang menimpa mereka, yang Allah berikan kepada mereka nggak main-main. Seperti ini gambarannya yang Allah katakan di surah Al-Ahzab ayat ke-10. Lalu di ayat ke-11-nya Allah Ta'ala berfirman, dan disitulah diuji orang-orang beriman, digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat. Di sini pakai kata wazulzilu, diguncangkan, digempakan. Jadi kalau kita merasakan gempa beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba bumi bergoyang, tanah kita seperti berayun ke sana kemari, padahal kejadiannya jauh puluhan kilometer dari kita posisinya, kita saja seperti itu sudah ketakutan. Kita saja seperti itu sudah berpikir ini dan berpikir itu. Nah, ini mereka Allah gambarkan ketakutan yang datang, kekhawatiran yang menghinggapi diri-diri mereka, itu mengguncang hati mereka, mengguncang diri mereka, mereka dibikin gempa. Nah, ini
apa yang terjadi pada waktu itu. Dan tidak berhenti di situ. Wa najaman nifaq min ba'dil munafikin. Pada waktu itu orang-orang munafik, dan ingat orang-orang munafik itu posisi mereka itu enggak di depan, enggak terlihat di depan jelas, tetapi apa, di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang munafik pada waktu itu sebagian mereka menampakkan kemunafikan mereka. Mulai berulah, mulai macam-macam, mulai bilang begini dan begitu. Di antara ucapan mereka, inna buyutana aurah minal adu. Sesungguhnya rumah-rumah kami yang ada di Madinah, di dalam kota Madinah itu nggak ada yang jaga. Terbuka, terancam. Fa'zan lana. Ya Muhammad, izinkan untuk kami, wahai Muhammad, untuk kami pulang menjaga rumah-rumah kami. Rumah-rumah kami nggak aman, keluarga kami nggak safety. Ini orang-orang munafik datang ke Rasulullah secara terang-terang minta izin pulang. Padahal musuh yang di depan belum selesai. Dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Minta izin kepada Rasulullah pulang ketika mendengar kabar orang-orang Yahudi mengumumkan perang di dalam kota Madinah, membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah. Mereka datang menghadap Rasulullah, izin kepada Rasulullah. Dan mereka bukan cuma izin, mereka ngajak yang lainnya juga, ngajak para sahabat, mempengaruhi sahabat. Mereka berkata sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-13. Kata mereka, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib, la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yasrib, Yasrib ini nama lain Madinah, tidak ada tempat lagi bagi kalian, ayo kita kembali, ayo kita pulang. Ini ulah orang-orang munafik. Mereka yang takut, mereka yang bikin ulah, mempengaruhi yang lain. Dan biasanya kalau begini modelnya, ini ada beberapa orang yang terpengaruh. Ada beberapa orang yang terpengaruh. Dan memang sepertilah orang-orang munafik dari zaman dahulu. Mereka bikin kerusakan, merekanya sendiri rusak, bikin kerusakan, lalu mempengaruhi orang lain supaya rusak juga. Makanya orang-orang munafik itu, mereka itu adalah musuh yang membahayakan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka keberadaannya tidak diketahui, ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Muncul satu masalah, lanjut masalah berikutnya, lanjut masalah berikutnya, dan seterusnya. Nah, ini bahasan kita terakhir di sini. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada waktu itu hanya diam. Beliau tidak bereaksi negatif terhadap orang-orang munafik dan ulah mereka seperti itu. Rasulullah bersabar, Rasulullah tabah menghadapi ujian yang seperti itu. Dan Rasulullah pada waktu itu sempat didatangi oleh beberapa orang sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah minta diajari sejumlah doa yang bisa mereka baca waktu itu, supaya pertolongan Allah turun, supaya ketakutan yang menghinggapi mereka itu hilang. Karena bagaimanapun di saat seperti itu, ketika mereka dihadapi situasi yang begitu rupa, tentu saja tempat kembali adalah Allah. Dan ini menjadi cermin bagi kita. Mereka saja orang-orang terbaik di kalangan umat Islam. Di saat genting seperti itu, ketika ujian datang mendera kepada mereka, mereka datang kepada Rasulullah minta diajari doa yang bisa mereka ucapkan dan bisa mereka panjatkan. Karena mereka tahu tempat kembali bagi mereka adalah Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mengajarkan beberapa doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu itu adalah doa yang berbunyi, Allahumma astur auratana
wa amin rawatina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Tutuplah kehormatan-kehormatan kami. Maksudnya apa? Terkait dengan apa yang terjadi waktu itu, jagalah keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Wa amin rawatina, dan amankan, hilangkan kekhawatiran-kekhawatiran kami. Jauhkan, lenyapkan ketakutan-ketakutan kami. Nah, ini doa kalau dibaca oleh kita secara sendirian, maka bunyinya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat aku, amankanlah, hilangkanlah ketakutan-ketakutanku. Jadi tadi kita sebutkan karena memang itu diucapkan oleh mereka semua, banyak orang, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diantara doa yang Rasul ajarkan kepada mereka para sahabat di waktu itu, Allahumma munzilal kitab, sari al hisab, ihzim al ahzab, Allahumma zimhum wazalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab ini, ya Allah yang menurunkan Alkitab, ya Allah yang cepat hisabnya, kalahkanlah musuh-musuh itu dan guncangkanlah mereka. Kalahkan mereka ya Allah dan guncangkanlah mereka. Ini dua doa yang masyhur diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka di saat seperti itu. Dan tentu saja doa ini tidak dibaca sekali dua kali, dibaca berkali-kali oleh mereka. Di saat seperti itu, merekanya berusaha menjaga kota Madinah, mempertahankan kota Madinah. Mereka pun berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan cobaan apapun itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, menurunkan cobaan kepada kita kaum muslimin untuk melihat kita siapa yang paling banyak berdoa, siapa yang paling banyak bersabar. Dan memang seperti itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Datang ujian, datang cobaan bukan mengeluh. Datang ujian, datang cobaan bukan mengadu di mana-mana, di medsos, di sini, di situ. Pasang status WA, pasang story di IG dan seterusnya, bukan itu. Tapi datang mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan Allah menginginkan kita banyak-banyak mengadu dan mengeluh kepadanya, meminta kepadanya, bukan sekali dua kali. Sebagaimana sebagian orang mereka melihat bahwa doa itu ketika diucapkan sekali nggak ada respon, ya sudah selesai. Nggak kayak gitu konsepnya, nggak seperti itu modelnya. Karena memang Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling banyak berdoa. Ketika mendapatkan ujian seperti ini, siapa yang paling banyak mengadu kepada Allah, siapa yang paling mendekat kepada Allah. Dan memang ujian dan cobaan selain untuk melihat siapa di antara kita yang jujur dalam keimanannya, ujian dan cobaan yang datang kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ujian tersebut datang kepada kita untuk untuk melihat siapa di antara kita yang benar dalam bersikap, yang benar dalam bersikap. Siapapun kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Rasulullah ajarkan doa-doa ini kepada mereka para sahabat, dan tentu saja para sahabat mereka memanjatkan doa-doa ini enggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan mereka terus begitu sampai berhari-hari lamanya, dan mereka tidak berputus asa. Karena memang sepertilah hendaknya seorang muslim ketika memanjatkan satu doa, ternyata keinginannya belum dikabulkan oleh Allah, maka panjatkan lagi berikutnya dan seterusnya.
Dan seperti itulah seorang muslim seharusnya. Nah, setelah Rasulullah ajarkan doa tersebut, Rasulullah sendiri pada waktu itu beliau taqanna bi thawbihi. Disebutkan di sini oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Mahtum, amma Rasulullah fataqanna bi thawbihi hina atahu Ghadru Quraizah. Ketika datang pengkhianatan Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah, Rasulullah beliau waktu itu hanya mengambil kain untuk ditutupkan ke arah kepala beliau. Beliau mengambil kain, ditutupkan ke arah kepala beliau. Fattaja'a, lalu beliau berbaring. Wa makatha tawilan, lalu beliau berbaring dalam waktu yang lama. Beliau diam dalam waktu yang lama. Jadi di sini kita lihat Rasulullah itu ketika dapat kabar yang tidak mengenakan, ketika dapat sesuatu yang sifatnya seperti ini, beliau tidak memaki-maki, beliau tidak menggunakan apa-apa yang itu sifatnya mencela Allah. Tapi beliau diam, kemudian berdoa dan menunggu dalam waktu yang lama. Hatta ishtadda 'alan nasil bala, dan itu terus dilakukan sampai terasa berat ujian tersebut bagi sebagian manusia. Lalu setelah lama beliau berdiam diri, thumma nahado mubashiron, tiba-tiba beliau bangun dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Jadi ini yang terjadi pada waktu itu. Dapat kabar seperti itu, Rasulullah bersabar, Rasulullah berdiam, Rasulullah membanyakkan doa beliau, mengadu kepada Allah. Lalu tiba-tiba beliau bangun, bangkit ke arah para sahabat dan berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, abashiru ya masyarul muslimin, bergembiralah wahai sekalian orang-orang muslimin, bi fathillahi wa nasrihi, bergembiralah kalian akan datangnya pertolongan Allah, akan datangnya kemenangan dari Allah. Jadi ini kejadian sekali lagi setelah berlalu berita tentang berkhianatnya orang-orang Yahudi. Rasulullah diam, kemudian berdoa, meminta tolong kepada Allah, lalu bangun dan menyeru kepada manusia, menyampaikan kabar akan datangnya pertolongan Allah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Di sini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, ketika Rasulullah bangun memberi kabar gembira, Allah akan turunkan pertolongan, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Rasulullah tidak berpangku tangan. Rasulullah waktu itu segera menunjuk beberapa orang sahabat beliau dipimpin oleh Zaid bin Haritha untuk melakukan patroli di dalam kota Madinah. Jadi Rasulullah tidak hanya sekedar berdoa menunggu kabar gembira, tetapi apa? Beliau juga mengerahkan daya dan upaya. Karena memang seperti itulah seharusnya seorang muslim. Ketika punya masalah atau punya keinginan, setelah berdoa maka dia melakukan usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Jadi ketika Rasulullah seperti ini, beliau juga melakukan beberapa langkah yang efektif. Yang pertama, beliau tunjuk beberapa orang sahabat beliau dipimpin oleh Zaid bin Haritha untuk patroli di dalam kota Madinah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah perintahkan mereka, waktu itu sahabat yang disuruh untuk patroli di dalam kota Madinah melakukan semacam ronda, itu jumlahnya 200 orang. Kalau mereka jalan di jalan-jalanan Madinah, di lorong-lorong kota Madinah, hendaknya mereka melantunkan takbir, mengumandangkan takbir. Nah, ini yang dilakukan pertama. Dan tentu saja apa yang dilakukan ini adalah salah satu usaha untuk menenangkan hati para sahabat bahwa ada yang menjaga kota Madinah di dalamnya. Ini sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah jumlahnya 200 orang ini, mereka melakukan patroli dalam kota Madinah, melakukan ronda. Memang jumlah mereka cuma 200, kalah banyak dari orang-orang Yahudi, tetapi ini salah satu bentuk usaha. Dan memang itu efektif. Itu cukup efektif
untuk menurunkan kadar kekhawatiran di hati-hati para sahabat yang sedang berjaga-jaga di sebelah utara, di perbatasan, di tepi parit, di tepi Khandaq. Lalu di antara langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin waktu itu adalah beliau berusaha mencari cara bagaimana supaya musuh yang ada di seberang parit, kan jumlah mereka banyak tuh, 10.000 orang. 10.000 orang itu sebagian besarnya orang-orang musyrikin Quraisy yang datang dari Mekah, jumlahnya 4.000 orang. Sisanya adalah suku-suku yang ada di pedalaman Arab. Nah, Rasulullah berpikir bagaimana caranya suku-suku yang datang dan berasal dari pedalaman Arab itu bisa dipengaruhi untuk menarik diri pulang ke kampung masing-masing. Paham ya maksudnya ya? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, bisa dipahami ya insya Allah. Jadi Rasul berpikir ini orang-orang musyrikin Quraisy, mereka pasti ngotot akan tetap bertahan menyerang Madinah. Nah, suku-suku yang datang dari pedalaman ini kemungkinan besar mereka nggak akan semengotot orang-orang Quraisy. Artinya bisa dipengaruhi supaya pulang ke kampung mereka, sehingga nanti tinggal Rasulullah dan para sahabat yang berhadapan dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang menghadapi 4.000 orang itu. Maka pada waktu itu Rasulullah berencana untuk mengadakan semacam perjanjian rahasia antara Rasulullah dan pemimpin-pemimpin suku yang datang dari pedalaman ke seberang parit, yang jumlahnya mungkin sekitar 6.000 orang. Waktu itu Rasulullah punya pikiran begini, mereka pulang saja ke kampung masing-masing, dan kalau misalkan mereka mau, nanti Rasulullah akan memberikan kepada mereka sepertiga hasil panen kurma orang-orang Madinah. Madinah terkenal sebagai penghasil kurma waktu itu, dan kalau panen tentu saja kurma-kurma Madinah melimpah dan terkenal. Nah, Rasulullah punya pikiran, suku-suku yang jumlahnya 6.000 orang ini yang bukan musyrikin Quraisy ini diajak untuk pulang, dan sebagai imbalannya nanti setiap tahun Rasulullah akan kirimkan kepada mereka sepertiga hasil panen kurma Madinah. Ini rencana Rasulullah, ini pemikiran Rasulullah. Kalau misalkan mereka mau, mereka pulang, maka setiap tahun rutin Rasulullah akan kirim sepertiga hasil panen kota Madinah. Dan kalau mereka pulang waktu itu mau, berarti sekarang musuh yang dihadapi cuma 4.000 orang saja. Mereka adalah musyrikin Quraisy. Hanya itu saja yang akan dihadapi oleh Rasulullah para sahabat. Nah, tetapi sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Rasulullah mengajak tukar pikiran dulu pemimpin-pemimpin Ansor, sahabat-sahabat yang asli penduduk Madinah. Karena merekalah yang paling banyak pada waktu itu, merekalah yang penduduk asli warga lokal kota Madinah. Mereka yang banyak menanam kurma, mereka yang banyak memanen kurma. Rasul ajak tukar pikiran mereka. Bagaimana dengan rencana Rasulullah seperti itu? Disampaikan oleh Rasulullah kepada pemimpin Ansor. Waktu itu yang diajak bicara oleh Rasulullah 2 orang sahabat Ansor. Yang pertama namanya Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini 2 orang pemimpin Ansor. Diajak tukar pikiran oleh Rasulullah. Rasul ceritakan rencana beliau, bagaimana pendapat mereka. Maka 2 orang sahabat Ansor ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana Allahu amuruka bihadza fasam'an wa ta'atan." Wahai Rasulullah, kalau yang baru saja engkau sampaikan itu adalah betul perintah dari Allah, Allah nyuruh engkau melakukan seperti itu. Maksudnya apa? Wahyu dari Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada para sahabat Ansor. Fasam'an wa ta'atan. Maka kami orang-orang Ansor, kami mendengar dan kami menaati. Kata siapa? Pemimpin-pemimpin Ansor. Wa in kana syai'un tasna'uh lana fala hajata lana fi.
Tetapi kalau itu semata-mata siasat perang, itu sesuatu yang sifatnya pribadi engkau, bukan wahyu, bukan perintah Allah, itu hanya taktik perang dari dirimu untuk kami lakukan, maka kami nggak butuh yang seperti itu. Laqad kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirki billahi wa ibadatil authan. Sungguh kami ini wahai Rasulullah, penduduk-penduduk Madinah ini dan mereka suku-suku yang dari pedalaman itu, dulu kami dan mereka sama-sama melakukan kesyirikan kepada Allah. Kami dan mereka sama-sama beribadah kepada berhala-berhala. Wahum la yat'amuna an ya'kulu minha samratan illa kiron au bai'an. Ketika kami dan mereka sama-sama musyrik, sama-sama menyekutukan Allah, sama-sama menyembah berhala, pada waktu itu kami tidak membiarkan mereka sama sekali untuk makan kurma-kurma kami secara gratis, kecuali kalau mereka sedang bertamu kepada kami atau mereka beli dari kami. Jadi dulu waktu kami sama mereka sama-sama musyrikin, gak pernah tuh ceritanya mereka kami kasih gratis kurma, kasih kurma untuk mereka gratisan, gak pernah. Kecuali kalau mereka sedang bertamu ke kami kasih karena menjamu tamu. Gak ada kan menjamu tamu itu, Bapak ini tagihannya tadi makan apa? Makan bakso, makan teh manis, minum teh manis, sama ini ada gorengan bala-bala ini harganya, mangga sebelum pulang. Nggak ada ceritanya, ini nama jamu tamu, itu kita memberi kepada tamu, menjamu tamu. Nah, jadi kata mereka, kami nggak pernah ngasih kurma kami gratisan kepada mereka, kecuali kalau mereka bertamu kepada kami atau kalau mereka beli kepada kami, maka kami kasih gratis karena itu sudah menjadi kewajiban kami. Mereka beli, mereka bayar, kami kasih, kami jual, mereka bayar, kami datang bertamu, kami jamu. Itu dulu seperti itu. Fahina akramanallahu bil Islam wa hadana lahu wa azzana bikan nu'tihim amwalana. Lantas ketika sekarang Allah telah memuliakan kami dengan Islam, Allah telah memberikan petunjuk kami melalui Islam, Allah telah memuliakan kami dengan hadirnya engkau di tengah-tengah kami, lalu kami kasih mereka gratisan, lalu kami kasih mereka kurma-kurma kami secara cuma-cuma. Wallahi, demi Allah, la nu'tihim illa sayf. Demi Allah, kami nggak akan ngasih mereka kecuali pedang kami. Ini kata siapa? Pemimpin orang-orang Ansor. Nggak ada gratisan. Dan ini disampaikan kepada Rasulullah pada waktu itu. Maka ketika mendengar pandangan dua pemimpin Ansor ini, Rasulullah SAW menerimanya, membenarkan pandangan mereka. Kata Rasulullah, enggak, ini cuma siasatku saja, ini cuma pemikiranku saja, bukan wahyu. Ini cuma upayaku saja untuk mengatasi situasi sekarang. Artinya apa? Rasulullah SAW membatalkan pikiran beliau, membatalkan rencana beliau. Kita di posisi Rasulullah seperti itu, sebagai seorang pemimpin, melihat musuh dalam keadaan banyak datang bersama-sama, lalu musuh muncul juga di belakang, keadaan genting, kritis seperti itu, belum tentu kita bisa berbesar hati menerima masukan dari bawahan. Ya kan? Kayak begitu. Banyak kita dapati teman-teman kita, juragan-juragan, bos-bos, pemimpin, pimpro, atau yang semisal dengan itu. Ketika sudah keadaan genting, banyak masalah, kemudian betul-betul darurat, itu biasanya hatinya tertutup dari masukan dari masukan bawahan-bawahan mereka. Pokoknya begini, gak usah ada yang protes lah, capek. Ya kan? Kayak begitu. Kebanyakan kita begitu. Atau kebanyakan kita dapati ceritanya begitu. Ini biasanya dialami oleh para bos, orang-orang yang punya posisi di atas. Kalau sudah genting, sudah mepet, sudah darurat, itu pokoknya apa yang terpikirkan oleh dia, ya itu dilaksanain.
Masukan dari anak buahnya kadang-kadang cuma dipandang sebelah mata. Kadang-kadang nggak didengar, nggak digubris, dicuekin. Ada yang ngotot sedikit dengan pendapatnya, kadang-kadang dia disemprot. Nah, Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah nggak begitu. Beliau masih tetap tenang, hati beliau tenang. Sehingga ketika dapat masukan seperti ini, la nu'tihim illa saif, kami tidak akan memberi kepada mereka kecuali pedang. Beliau menerima. Beliau menerimanya. Maka usaha atau rencana seperti itu dibatalkan, di-cancel. Di-cancel. Ketika kondisi sudah seperti itu dan waktu itu belum terlihat tanda-tanda terangnya situasi yang mereka hadapi, tiba-tiba datang menemui Rasulullah di suatu malam antara maghrib dan isya seorang laki-laki yang bernama Nuaim. Jadi ada seorang laki-laki bernama Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud. Kata Al-Mubarakfuri, Ja'a Nuaim ila Rasulillah. Ja'a Rasulullah. Datang Nuaim ini kepada Rasulullah. Kita break dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi. Tadi sebelum isya telah kita sampaikan atau kita sudah masuk ke dalam bahasan tentang datangnya seorang laki-laki yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari suku Gotofan. Suku Gotofan. Jadi datang ke Madinah waktu itu Nuaim bin Mas'ud ini bersama sukunya. Bersama orang-orang Gotofan, satu suku, Nuaim dan teman-temannya, mereka datang untuk bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy menyerang Madinah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Nuaim bin Mas'ud ini datang ke Madinah bersama sukunya untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Lalu tertahan di seberang Khandaq, di seberang parit. Nah, ketika mereka tertahan di seberang parit, lalu berhari-hari mereka mengepung Madinah tanpa ada perkembangan yang berarti, Allah Subhanahu wa taala masukkan hidayah ke dalam hati Nuaim. Jadi perhatikan poinnya. Bagaimana waktu itu Allah memberikan pertolongannya melalui salah seorang di antara musuh-musuh Rasulullah. Salah seorang itu namanya Nuaim, dapat hidayah, tertarik masuk Islam, dan kemudian tiba-tiba menyelinap mendatangi Rasulullah di suatu malam antara maghrib dan isya. Ini sesuatu yang tidak dibayangkan atau tidak diduga oleh para sahabat sama sekali. Salah seorang musuh mereka yang sedang mengepung Madinah dapat hidayah, kemudian yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, lalu menyelinap masuk ke kota Madinah. Lalu sembunyi-sembunyi menemui Rasulullah di suatu malam antara maghrib dan isya. Kata Nuaim pada waktu itu, setelah datang menemui Rasulullah, Rasulullah sedang sholat, ditunggu oleh Nuaim. Rasulullah sedang sholat sendirian, ditunggu oleh Nuaim. Setelah Rasulullah selesai sholat, Nuaim maju menghadap. Rasulullah waktu itu tahu siapa Nuaim, tahu siapa orang ini. Ini orang Gotofan, datang ke Madinah bersama sukunya, hendak menyerang Madinah. Rasulullah dengan tenang duduk, lalu mempersilakan Nuaim duduk.
Nah, ini salah satu bukti Rasulullah itu orang yang pemberani. Di antara sifat Rasulullah, beliau itu berani. Para sahabat biasanya kalau meletus perang, mereka mendekat ke arah Rasulullah. Di sini kita lihat Rasulullah ketika tahu ada salah satu dari musuhnya hadir di hadapan Rasulullah, Rasulullah nggak takut. Rasulullah duduk, mempersilakan Nuaim duduk. Lalu Nuaim bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad aslamtu, sungguh aku sudah masuk Islam. Sungguh aku sudah memeluk Islam. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, tetapi kaumku, suku Ghatafan belum tahu aku sudah masuk Islam. Aku masuk Islam dan kaumku belum tahu. Famurrani ma syi'ta, maka sekarang perintahkan aku, suruh aku sesuai apa yang kau kehendaki. Suruh aku sekehendakmu. Perintahkan aku untuk melakukan sesuatu." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama anta rajulun wahid, wahai Nuaim, engkau itu cuma sendirian. Fa khadhil anna mastata'ta, maka perbuatlah untuk kami terhadap musuh apa yang kau bisa lakukan sekemampuanmu. Fa innal harba khud'ah, karena yang namanya perang itu tipu daya." Jadi Rasulullah nggak berpanjang kata, Rasulullah nggak memberikan satu arahan yang detail, yang rinci, nggak. Rasul cuma bilang, perbuatlah, silakan kau melakukan sesuatu atas nama kami, silakan lakukan sesuatu untuk kami di tengah-tengah musuh sekemampuanmu. Maka Nuaim pun setelah mendapatkan restu dari Rasulullah, Nuaim undur diri hendak melakukan sesuatu di tengah-tengah orang-orang musyrikin yang ada di seberang parit. Maka pada waktu itu yang dilakukan oleh Nuaim, karena Nuaim sudah di dalam kota Madinah, sudah ada di dalam, ya di sisi dalam kota Madinah, Nuaim tidak langsung pergi ke seberang parit. Nuaim menyelinap sembunyi-sembunyi menemui orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Menemui orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Karena orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, mereka tinggal di dalam benteng yang ada di dalam kota Madinah. Dan sudah kita sebutkan berkali-kali di sini, orang-orang Yahudi Madinah mereka itu eksklusif, nggak mau berbaur dengan orang-orang asli penduduk Madinah, nggak mau. Mereka tinggal sesama Yahudi aja dalam benteng, karena mereka memandang diri mereka lebih baik daripada orang-orang Arab. Jadi Nuaim menyelinap tanpa sepengetahuan yang lainnya menuju benteng Yahudi Bani Quraisyah, lalu minta izin supaya boleh masuk. Ketika orang-orang Yahudi Bani Quraisyah tahu yang datang itu adalah Nuaim, dan mereka kenal siapa Nuaim, Nuaim ini adalah orang yang mereka percaya karena punya hubungan baik dengan Yahudi Bani Quraisyah, maka Nuaim dipersilakan masuk. Maka masuklah Nuaim, ketemu sama orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, ngobrol sedikit dan seterusnya, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Dan ingat, orang-orang Yahudi sama-sama belum tahu Nuaim sudah masuk Islam. Yang baru tahu kemungkinan besar hanya Rasulullah. Yang baru tahu hanya Rasulullah. Menemui orang-orang Yahudi, masuk ke dalam. Lalu Nuaim berkata kepada orang-orang Yahudi itu, kata Nuaim memulai pembicaraannya, "Qad araftum wuddi iyyakum wa khassatan ma baini wa bainakum." Wahai Yahudi Bani Quraisyah, sungguh kalian telah mengetahui bagaimana solidaritasku, bagaimana sikapku kepada kalian, dan khususnya apa yang terjalin di antara kita. Jadi Nuaim membuka pembicaraan dengan menyebutkan kepada mereka tentang hubungan baik di antara mereka, antara Nuaim dan Yahudi Bani Quraisyah. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Sodakta, betul. Kita punya hubungan yang baik. Kami tahu siapa engkau. Kami percaya apa yang engkau lakukan, engkau katakan. Kita punya hubungan baik, punya relasi yang baik dari dulu." Lalu kata Nuaim, fa inna Quraisyan laisu mislukum. Wahai Bani Quraisyah,
Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu yang ada di seberang parit sekarang, mereka itu tidak seperti kalian. Al-balad baladukum, negeri ini, Madinah ini negeri kalian, bukan negeri mereka. Betul kan? Orang-orang Yahudi mereka tinggal di Madinah. Orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang datang jauh-jauh, orang Mekah. Mereka itu enggak kayak kalian. Negeri ini negeri kalian, bukan negeri mereka. Fihi, di negeri ini, di Madinah ini, amwalukum wa abna'ukum wa nisaukum. Di negeri ini ada harta kalian, ada anak-anak kalian, ada kaum wanita kalian, istri-istri kalian dan seterusnya. Dan kalian tidak bisa ujuk-ujuk pindah begitu saja dari negeri kalian ini di situasi seperti ini. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisauhum bighairi. Sementara mereka, orang-orang yang ada di seberang parit, orang-orang Quraisy, mereka datang ke sini memerangi Muhammad, mereka bisa dengan mudah untuk pergi kembali ke tempat mereka. Karena istri, harta mereka, anak-anak mereka di negeri mereka, bukan di sini. Paham ya maksudnya ya? Jadi Nu'aim pengen menjelaskan posisi masing-masing. Kalian tuh orang sini. Mereka orang dari negeri lain, dari kampung lain. Kalian gak bisa mudah pindah dari negeri ini, sementara mereka tinggal pulang. Lalu kata Nu'aim, wa inna Quraisyan wa Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammad wa ashabihi. Nah, sekarang mereka itu orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan, mereka datang jauh-jauh dari kampung masing-masing ke sini untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa qad zahartumuhum alaih, dan mereka telah mengajak kalian untuk ikut serta dalam memerangi Muhammad. Paham ya maksudnya ya? Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan yang ada di seberang parit, mereka sudah mengajak kalian untuk ikut serta memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Taib. Fa in asabu, taib. Kalau misalkan mereka berhasil membunuh Muhammad, mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, itulah memang tujuan mereka. Wa illa, tetapi kalau mereka gagal, mereka nggak bisa mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka tinggal pulang. Lah, kalian di sini nggak bisa kemana-mana. Mereka pulang kalau gagal, kalau kalah, kalau Muhammad dan sahabat-sahabatnya menang, mereka tinggal pulang, meninggalkan kalian di sini bersama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena ini negeri kalian dan negeri Muhammad juga. Paham maksudnya sampai sini? Bisa paham ya? Taib. Ini kata Nu'aim kepada orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Jadi lihat bagaimana dengan cerdiknya Nu'aim menjabarkan, memetakan situasi. Mereka tuh begini, kalian begini. Mereka tinggal begitu, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksud Nu'aim itu, pilihan yang ada itu kalian harus menang. Karena kalau kalian kalah, orang-orang Quraisy tinggal pulang, orang-orang Ghatafan tinggal pulang. Lah, kalian mau kemana? Ini kan negeri kalian. Mereka pulang, kalian di sini bersama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, ketika dijabarkan oleh Nu'aim kondisi yang ada, situasi terkini pada waktu itu, maka orang-orang Yahudi itu langsung paham dan balik bertanya kepada Nu'aim, famal amalu ya Nu'aim, lalu apa yang harus kita lakukan? Wahai Nu'aim, apa yang harus kita kerjakan kalau begitu? Jadi mereka menyadari, oh betul kayak begitu. Kata Nu'aim, la tuqatilu ma'ahum hatta yu'tukum rohain. Kalian jangan mau diajak nyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya setelah ini atau sekarang ini, kecuali kalau misalkan mereka ngasih kepada kalian jaminan berupa tokoh-tokoh mereka. Supaya apa? Supaya mereka nggak mudah untuk pergi begitu saja. Jadi kalau misalnya mereka gagal, mereka nggak akan mudah meninggalkan kalian di sini. Jadi minta jaminan kepada mereka supaya jangan langsung pulang. Jangan langsung kabur andai kita gagal memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya.
kirim ke sini tokoh-tokoh kalian supaya kalian tidak langsung pulang, supaya kita bisa bersama-sama mengatasi situasi andai kita gagal memerangi Rasulullah dan memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini usulan Nu'aim kepada orang-orang Yahudi itu. Jadi kalau mereka ngajak melakukan serangan umum, serangan bersama-sama pada hari yang telah ditentukan, kalian jangan mau sampai mereka kirim tokoh-tokoh mereka ke kalian untuk menjadi jaminan supaya mereka nggak langsung pulang kalau gagal. Kan nggak tahu nih ke depannya, kalau nyerang bareng-bareng, kalau serangan umum bersama-sama, apakah menang atau kalah mereka nggak tahu. Tapi kalau misalkan mereka ngajak seperti itu, minta jaminan dulu, suruh mereka kirim tokoh-tokoh mereka ke sini, ke kalian sebagai jaminan untuk kalian. Maka ketika mendengarkan usulan seperti itu, orang-orang Yahudi ini berkata, laqad asyarta birra'yi. Ini adalah usul yang bagus. Ini adalah masukan yang tepat. Jadi mereka setuju. Mereka melihat apa yang dikatakan oleh Nu'aim benar. Nah, setelah itu, setelah menyampaikan pandangannya, lalu berbincang ini dan itu, akhirnya Nu'aim undur diri, keluar, pamit. Nah, orang-orang Yahudi nggak tahu Nu'aim ini kemana. Ternyata Nu'aim sembunyi-sembunyi menyelinap kembali ke sukunya Gotofan yang ada di seberang parit. Maka setelah sampai di seberang parit, Nu'aim kemudian mencari orang-orang Quraisy, mendatangi camp atau tempat peristirahatan orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di seberang parit, lalu menemui pemimpin musyrikin Quraisy waktu itu, yaitu Abu Sufyan. Setelah datang ketemu, Nu'aim kemudian menyampaikan sesuatu yang berkebalikan dari apa yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi tadi. Jadi setelah Nu'aim ketemu sama pemimpin musyrikin Quraisy, Nu'aim membuka pembicaraan dengan berkata sebagai berikut. Ta'lamuna wuddi lakum wa nusi lakum. Wahai Quraisy, apakah kalian masih ingat, masih tahu bagaimana sikapku, bagaimana solidaritasku untuk kalian, bagaimana hubungan baikku dengan kalian? Maka orang-orang Quraisy menjawab, iya, kami tahu, kita tahu sama-sama, kami tahu sama-sama bahwa hubungan kita baik. Kami tahu seperti apa engkau kepada kami. Hubungan kita baik dan sampai sekarang masih baik. Kami tahu siapa engkau. Lalu kata Nu'aim setelah mendapatkan konfirmasi seperti itu, Nu'aim berkata, Inna Yahud qad nadimu ala makana minhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah, berarti Yahudi Bani Quraizo, mereka telah menyesal atas apa-apa yang mereka lakukan kepada Muhammad, yaitu membatalkan perjanjian damai. Wa innahum, dan sekarang mereka qad rasaluhu, mereka sekarang telah berkirim surat kepada Muhammad, annahum ya'khuduna minkum rohain yadfa'unaha ilaih. Jadi orang-orang Yahudi itu sekarang sudah ngirim surat kepada Muhammad. Isi suratnya adalah mereka orang-orang Yahudi itu berencana akan minta jaminan dari kalian, wahai orang-orang Quraisy, berupa tokoh-tokoh kalian, yang nanti rencananya tokoh-tokoh kalian itu kalau sudah ada di tengah-tengah Yahudi tersebut akan diserahkan kepada Muhammad. Lalu mereka akan berkata, wahai Muhammad, kami menyesal telah membatalkan perjanjian damai, dan sekarang sebagai gantinya kami berikan ini tokoh-tokoh Quraisy untuk engkau. Silakan kau perbuat apa saja terhadap tokoh-tokoh ini. Yang penting engkau maafkan sikap kami telah membatalkan perjanjian damai. Dan setelah itu kita perangi mereka bersama-sama. Kata Nu'aim kepada tokoh-tokoh Quraisy. Jadi seolah-olah Nu'aim membocorkan rahasia Yahudi-Yahudi itu. Sampai sini bisa pahami? Nah, apa yang disampaikan oleh Nu'aim ini kan sesuatu yang mungkin sifatnya dusta. Tapi Nu'aim sudah dapat izin dari Rasulullah untuk mengucapkan seperti ini. Maka Nu'aim lakukan. Dan kita tahu ya, apa yang tadi disampaikan kepada orang-orang Yahudi.
Nah, ini disampaikan kepada orang-orang Quraisy, itu Yahudi itu begini-begini. Mereka punya rencana begini-begini dan mereka hendak meminta maaf kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Dengan cara menyerahkan kepada kalian tokoh-tokoh kalian kepada Muhammad sebagai balasan atas sikap mereka sebelum ini membatalkan perjanjian damai. Nah, ketika disampaikan kepada Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy, mereka kaget dengan apa yang disampaikan oleh Nuaim, dan memang mereka menerima itu seperti mereka mendapatkan bocoran rahasia penting orang-orang Yahudi. Lalu kata Abu Sufyan, kata tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan dan yang lainnya, famal amalu ya Nuaim, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Nuaim? Kata Nuaim, la tuqatilu, kata orang-orang Quraisy itu, apa yang harus kami lakukan wahai Nuaim? Ya. Apa yang harus kami lakukan wahai Nuaim? Kata Nuaim, jangan mau kalian beri atau serahkan tokoh-tokoh kalian kepada Yahudi itu kalau misalkan mereka minta jaminan kepada kalian. Jadi kebalikannya, kalau mereka datang ngirim pesan untuk kalian supaya minta jaminan berupa tokoh-tokoh kalian supaya dikirim kepada mereka, jangan mau. Itu adalah akal bulus mereka supaya bisa apa? Mendapatkan maaf dari Rasulullah. Ini kata Nuaim kepada orang-orang Quraisy. Nah, setelah begitu Nuaim undur diri. Kita nggak tahu apakah lama atau tidak duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy. Jelas setelah pergi dari tokoh-tokoh Quraisy itu, Nuaim mendatangi tokoh-tokoh Ghatafan, orang-orang suku Nuaim sendiri. Lalu disampaikan cerita seperti yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, ini siasat yang dilakukan oleh Nuaim yang tidak diketahui oleh orang-orang. Jadi ke Yahudi bilang begini, ke Quraisy bilang begitu, ke Ghatafan bilang begitu. Diadu domba mereka. Setelah berlalu beberapa hari dan disebutkan di sini, di suatu malam, di malam Sabtu, tiba-tiba tokoh-tokoh Quraisy mengirimkan pesan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, mereka yang ada di seberang parit, dibantu oleh orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah, menyerang Rasulullah dan para sahabat secara bersama-sama. Jadi ini kejadian di malam Sabtu. Orang-orang Quraisy ngirim pesan kepada Yahudi, isinya, ayo kita melakukan serangan umum kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena waktu ini sudah panjang terbuang. Kami sudah sedikit logistik kami, kemudian hewan-hewan tunggangan kami sudah lelah, kita sudah kelamaan di seberang parit. Ayo kita lakukan serangan umum bersama-sama. Kami dari seberang parit, kalian dari dalam kota Madinah. Sama-sama nyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kalau bahasa kitanya serangan umum. Ketika datang pesan seperti itu disampaikan kepada tokoh-tokoh Yahudi Bani Quraisyah, maka seperti yang mereka dapatkan usulan dari Nuaim, mereka bilang, Anna lasna bi ardi muqam. Kata orang-orang Yahudi itu kepada utusan orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Yahudi itu, besok adalah hari Sabtu. Dan kalian wahai Quraisy, wahai Ghatafan, kalian tahu bahwa hari Sabtu kami pantang untuk melakukan apapun termasuk perang. Dan sungguh kalian, orang-orang Arab, sudah tahu bagaimana yang terjadi pada leluhur kami yang dulu melakukan sesuatu di hari Sabtu. Maksudnya apa? Leluhur orang-orang Yahudi dikutuk jadi kera dan babi karena melakukan sesuatu pada hari Sabtu, nyari ikan. Allah kutuk menjadi babi-babi dan kera-kera. Jadi kami nggak mau melakukan serangan pada hari Sabtu. Besok hari Sabtu kami nggak mau, karena dulu pernah kejadian pada leluhur kami. Dan bersamaan dengan itu, fa inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'atsu ilaihna rohain. Bersamaan dengan itu, kami nggak akan mau menyerang Muhammad bersama kalian
kecuali kalau kalian kirim kepada kami jaminan berupa tokoh-tokoh kalian, supaya kalian gak langsung pulang andai serangan tersebut gagal. Masuk kan? Nah, ketika pesan balasan ini sampai kepada orang-orang Quraisy, sampai kepada orang-orang Ghatafan, mereka sama-sama berkata, sodakokum wallahi Nu'aim. Betul Nu'aim betul apa yang dikatakan Nu'aim kepada kalian. Wallahi betul apa yang telah dikatakan oleh Nu'aim. Mereka orang-orang Yahudi gak mau bareng-bareng nyerang Muhammad sampai kita ngirim tokoh-tokoh kita kepada mereka. Bapak, ibu-ibu, hadirin, bisa dipahami ya di sini ceritanya? Nah, ini yang melakukan siapa? Cuma Nu'aim seorang. Jadi nggak perlu pasukan khusus, nggak perlu sekian banyak orang, cuma Nu'aim atas restu Rasulullah. Jadi ketika dapat pesan orang-orang Yahudi seperti itu, orang-orang Quraisy langsung bilang betul yang dikatakan Nu'aim. Orang-orang Ghatafan juga sama, betul yang dikatakan sama si Nu'aim. Orang-orang Yahudi itu begitu. Akhirnya orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan mereka kirim pesan berikutnya. Ya, mereka kirim pesan berikutnya. Kata mereka, wallahi demi Allah, la nursilu ilaikum ahadan. Demi Allah, kami nggak akan kirim kepada kalian seorang tokoh kami pun. Kami tidak akan kirim kepada kalian. Nggak ada cerita kayak gitu. Kami nggak mau. Fahruju ma'ana hatta nunajiza Muhammadan. Ayo kita serang Muhammad bareng-bareng. Ayo keluar, kita serang Muhammad bareng-bareng. Kita perangi Muhammad bareng-bareng. Gak ada jaminan macam-macam. Pokoknya serang Muhammad. Ini pesan berikutnya kepada orang-orang Yahudi. Ketika mendapatkan surat atau pesan seperti itu, maka orang-orang Yahudi Bani Quraisyah berkata, sodakokum wallahi Nu'aim. Betul yang dikatakan Nu'aim waktu itu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, mereka gak mau ngasih jaminan. Mereka nggak mau care kepada posisi kita. Mereka pengen nyerang, bisu sudah selesai. Tidak peduli dengan kita. Betul kata Nu'aim kepada kita waktu itu. Nah, pada titik ini retaklah persekutuan mereka. Persekutuan antara orang-orang yang ada di seberang parit dan orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah. Retak. Tidak percaya lagi satu sama lain. Dan itu atas izin Allah melalui Nu'aim bin Mas'ud, seorang laki-laki dari suku Ghatafan yang masuk Islam tanpa diketahui oleh kaumnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah pecah persatuan di antara mereka, maka tidak lama dari kejadian itu, di suatu malam Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tentara-tentaranya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Disebutkan oleh Mubarak Furi di sini, wa qad sami Allahu du'a rasulihi wal muslimin. Sungguh Allah telah mendengar doa Rasulnya, doa para sahabat, lalu mengabulkan doa tersebut. Maka di malam hari ketika pecah persatuan antara barisan musyrikin Quraisy dan orang-orang Ghatafan dengan Yahudi Bani Quraisyah, di malam hari tiba-tiba Allah kirimkan, arsala alaihim, Allah kirimkan kepada orang-orang musyrikin yang ada di seberang parit, jundan, tentara Allah, minarrih, dari kalangan angin, berupa angin. Di sini kita dapati keterangan bahwa tentara Allah itu tidak mesti manusia, tidak mesti bangsa malaikat, tidak mesti bangsa jin, tapi bisa juga dalam bentuk angin. Allah kirimkan kepada barisan musyrikin yang ada di seberang parit angin yang bertiup sangat kencang, angin ribut, sehingga angin tersebut di malam yang dingin itu tiba-tiba angin tersebut berhembus meluluh lantakkan kemah-kemah mereka. Sampai-sampai tidak ada satu kemah pun yang berdiri malam itu kecuali jatuh, terbongkar. Lalu angin ribut tersebut menghantam panci-panci mereka, membalikkan panci-panci mereka, menghantam panci-panci mereka, memorak-morandakan panci-panci mereka. Lalu tidak ada satu api pun yang ada waktu itu kecuali menjadi padam semuanya.
Dan itu langsung di malam hari itu. Jadi di malam hari mereka kirim pesan kepada Yahudi, dapat balasan begitu. Setelah itu mereka nggak percaya lagi sama orang-orang Yahudi. Beberapa jam setelah itu Allah kirimkan angin kepada orang-orang musyrikin yang ada di seberang parit, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi angin yang dikirim oleh Allah itu menghantam semua yang ada di seberang parit. Tenda mereka terbongkar, panci mereka terpelanting ke sana kemari, api atau sulu yang mereka nyalakan padam semuanya. Sehingga pada waktu itu gelap gulita. Angin ribut bertiup kencang, gelap, lalu Allah kirimkan suhu dingin ke tengah-tengah mereka. Jadi lengkap waktu itu. Angin ribut, suhu dingin, padam, gelap gulita. Nah, belum selesai sampai di situ. Allah kirimkan juga para malaikat. Yang para malaikat ini Allah kirim ke tengah-tengah musyrikin yang ada di seberang parit, membawa rasa takut yang dimasukkan ke dada-dada mereka. Jadi lengkap serangan Allah waktu itu. Dan inilah pertolongan Allah kepada Rasulnya dan para sahabat beliau. Dan itulah yang kemudian terjadi. Jadi di malam hari, di larut malam, ketika mereka harusnya istirahat, mereka disibukkan dengan angin, udara dingin, dan muncul rasa takut yang mendekam di hati-hati mereka. Sampai akhirnya pemimpin musyrikin Quraisy, Abu Sufyan, dan pemimpin orang-orang Ghatafan, Uyainah ibn Hisan, memerintahkan anak buah mereka masing-masing untuk berkemas-kemas, kita pergi saja. Langsung malam itu, jangan nunggu pagi. Jadi di waktu mereka sedang kacau-kacaunya, pemimpin mereka masing-masing menyuruh anak buahnya untuk pergi waktu itu juga. Maka mereka pun di tengah-tengah situasi yang kacau itu segera bersiap-siap, langsung pergi malam hari itu juga, gak nunggu pagi. Gak nunggu pagi. Nah, Rasulullah, para sahabat yang ada di dalam kota Madinah, yang ada di tepi parit, pada waktu itu mereka tidak merasakan angin. Mereka tenang. Kemudian mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di seberang parit. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Hudzaifah ibn Yaman untuk menyelinap menyeberangi parit, melihat situasi yang ada di seberang parit. Maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman menyeberangi parit diam-diam, lalu sembunyi-sembunyi pergi ke tengah-tengah musuh mereka dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana musuh mereka waktu itu betul-betul kacau. Betul-betul kacau, betul-betul hancur porak-poranda apa yang mereka miliki. Lalu setelah itu pulang, menyeberangi parit lagi, lalu melapor kepada Rasulullah. Nah, ini kejadian hanya dalam hitungan beberapa jam sebelum masuk waktu subuh. Dari malam sampai sebelum masuk waktu subuh. Kemudian mereka sholat subuh, Rasul para sahabat sholat subuh. Lalu setelah itu mereka kembali ke pos masing-masing di tepi parit, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ketika matahari terbit, Rasulullah dan para sahabat masing-masing menyaksikan di seberang parit kosong, gak ada sama sekali orang. Kosong, gak ada sama sekali manusia waktu itu. Ternyata betul-betul atas kuasa Allah, Allah balikkan keadaan hanya dalam waktu sebentar. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, mereka mengepung Madinah di seberang parit berhari-hari lamanya. Bahkan disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, pengepungan kota Madinah yang dilakukan oleh 10.000 orang itu berlangsung selama 1 bulan. Muhasirina Rasulullah wal muslimin syahron. Mereka 10.000 orang musuh itu mengepung kota Madinah selama 1 bulan penuh. Jadi selama 1 bulan mengepung kota Madinah. Lalu Allah balikkan keadaan mereka kurang dari 1 malam, kurang dari setengah malam, pergi semuanya. Tanpa perlu ada sahabat yang mesti nyebrang merangi mereka, tanpa ada satu senjata pun yang menusuk mereka. Para sahabat Rasulullah ada di seberang parit, di tepi parit, mereka istirahat di malam hari. Rasulullah bahkan cuma sholat malam, gak mengeluarkan tenaga sama sekali untuk nyebrang parit membunuh mereka, enggak. Allah yang berbuat. Allah balikan keadaan, Allah usir mereka dari seberang parit. Jadi ketika matahari terbit, kita bayangkan Rasul para sahabat tiba-tiba melihat
Di seberang parit kosong, gak ada orang sama sekali. Padahal kemarin 10.000 orang ada sana. Sekarang kosong, sepi sama sekali. Dan kita bisa bayangkan betapa bersyukurnya mereka. Allah telah menolong mereka atas musuh-musuh mereka, tanpa perlu mereka turun menyeberangi parit, memerangi mereka seperti di perang Badar dan di perang Uhud. Dan pada waktu itu Rasulullah bersabda, Al-an nagzuhum wala yagzuna nahnu nasiru ilaihim. Sekarang tibalah kita yang akan menyerang ke mereka. Mereka tidak akan nyerang ke kita lagi. Kita yang akan berjalan menyerbu mereka. Dan memang sejarah mencatat perang Ahzab atau perang Khandaq adalah terakhir kalinya Rasulullah dan para sahabat diserang oleh musuh. Setelah itu, setelah perang Ahzab atau perang Khandaq ini, giliran Rasulullah, giliran para sahabat yang pergi ke tempat mereka, menyerang musuh mereka. Dari Madinah nyerang musuh mereka, sampai kemudian Allah menangkan Islam atas musuh-musuhnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah akhir perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud. Perang Ahzab itu begini. Dan begini, dengan begini kita bisa lihat betapa kuasanya Allah atas segala sesuatu. Kitanya manusia yang suka berprasangka yang enggak-enggak, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dan ini berlaku atas segala kondisi yang kita hadapi di hari ini. Kita kesusahan ini, kita dililit hutang, kita bangkrut, kita dipecat, apapun masalah kita sering berprasangka yang enggak-enggak kepada Allah. Padahal bagi Allah itu mudah. Kuasa Allah itu atas segala sesuatu. Yang jadi masalah kita, sikap kita, bagaimana kita terhadap Allah. Kadang-kadang baru sekali dua kali doa, mengemis kepada Allah, belum dijawab, menyerah, putus asa, berprasangka yang enggak kepada Allah. Kadang-kadang baru dapat masalah begini begitu, Allah belum ngasih solusi, Allah belum ngasih pertolongan, sudah putus asa terhadap Allah. Bahkan celakanya sebagian diantara kita ada yang mengeluhkan Allah kepada makhluk, kepada teman kita, kepada orang-orang sekitar kita. Mengeluhkan Al-Khaliq kepada makhluk, ini perbuatan yang betul-betul rugi. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian berakhirnya perang Ahzab pada kali itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah membalikan keadaan, mengusir musuh-musuh yang ada, membuat mereka pulang ke kampung masing-masing dalam keadaan rugi, kesal, tidak dapat apa-apa. Ya kan? Sebulan penuh udah nyiapin logistik, pergi jauh-jauh ke Madinah. Nyampe di Madinah tertahan di seberang parit. Kemudian menunggu di seberang parit sampai 1 bulan nggak dapat apa-apa. Pulang begitu saja dengan hasil yang nihil, tangan kosong. Dan setelah ini giliran Rasulullah para sahabat yang akan memerangi musuh-musuh mereka. Allahu a'lam bishawab. Inilah akhir perang Ahzab atau perang Khandaq yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan semoga dengan apa yang tadi kita sampaikan ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, satu amal solih yang bisa menambah timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.